Bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih manfaat kita menggunakan masker. Yang pertama, masker bermanfaat untuk mencegah masuknya partikel-partikel halus ke dalam tubuh. Terus yang kedua, masker itu bermanfaat untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit. Apa saja masker yang bisa kita gunakan untuk mencegah penularan penyakit? Itu yang pertama ada masker medis. Masker medis ini direkomendasikan atau dianjurkan untuk para petugas kesehatan. Terus yang kedua itu ada masker kain. Masker kain ini sendiri dianjurkan untuk masyarakat ketika masyarakat keluar rumah. Bagaimana cara kita menggunakan masker yang tepat? Yang pertama, sebelum kita menggunakan masker, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita harus memastikan masker yang akan kita gunakan itu bersih dan tidak robek. Terus yang ketiga, ketika kita memakai masker, itu harus dipastikan masker itu menutupi hidung dan bagian mulut kita. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita memakai masker, pastikan masker itu tidak longgar. Gunakan masker tidak lebih dari 4 jam. Untuk masker medis ini sendiri hanya digunakan satu kali saja. Terus untuk yang masker kain ini bisa digunakan berulang kali. Untuk melepas masker, kita harus melepas dari bagian belakang dan jangan sentuh bagian dari depan masker. Untuk masker medis, itu langsung dibuang ke tempat sampah yang tertutup, dan untuk masker kain, itu dianjurkan untuk langsung dicuci dengan deterjen. Cuci tangan kembali setelah menggunakan masker. Ada beberapa kesalahan umum ketika penggunaan masker. Yang pertama, tidak menutup area dagu. Yang kedua, itu tidak menutup area hidung. Dan yang ketiga, masker diletakkan di bawah dagu seperti ini. Wabarakatuh. Halo semuanya, jadi tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu menjelaskan dan tutorial cara mencuci tangan yang baik dan benar. Apalagi di masa pandemi COVID-19, cuci tangan itu sangatlah dianjurkan sekali. Dan cuci tangan adalah salah satu cara yang dapat cegah atau memutuskan rantai COVID-19. Salah satu penyebaran virus corona atau bisa disebut COVID-19 adalah melalui media tangan, seperti kontak fisik dengan orang yang telah terinfeksi atau bersentuhan dengan media lainnya yang telah terpapar virus tersebut. Maka dari itu penting sekali untuk mencuci tangan agar tetap bersih sehingga terbebas dari virus dan bakteri lainnya. Berikut adalah informasi dan tips cara untuk mencuci tangan yang benar. Cara mencuci tangan yang tepat adalah: pertama, basahkan kedua tangan dengan air mengalir. Kedua, tuang sabun pencuci tangan secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dengan bergantian dan gosok sela jari secara bergantian. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Ketujuh, gosok bagian ibu jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Dan yang kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air yang mengalir. Jadi itu tadi adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Perlu diingat ya teman-teman, penularan COVID-19 dari manusia ke manusia dan biasanya melalui droplet atau bisa disebut dengan tetesan kecil yang berada di udara. Dan ini berarti virus tersebut bisa tersebar ketika seseorang yang telah terinfeksi COVID-19
dapat menimbulkan gejala seperti batuk ataupun bersin dan akan melepaskan droplet tersebut ke udara, sehingga virus dapat menyebar ataupun menempel yang berada di benda-benda sekitar kita. Maka dari itu, saya harapkan semuanya dapat melakukan atau menerapkan mencuci tangan yang baik dan benar. Sekian dari video kali ini, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Verina Purnia Farah, NIM 1061783. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari olahraga yang dapat dilakukan di rumah pada saat masa era pandemi COVID-19. Daya tahan tubuh yang kuat menjadi salah satu benteng menghadapi virus COVID-19. Olahraga yang teratur menjadi cara untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan juga daya tahan tubuh. Pakar kedokteran olahraga mengatakan ada banyak olahraga yang dapat dilakukan di rumah di tengah pandemi corona ini. Saya di sini mau menjelaskan tentang social distancing, pentingnya social distancing. Social distancing sendiri merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus COVID-19 dengan mengajukan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke daerah ramai atau bisa saja berkumpul tapi harus jaga jarak. Social distancing itu diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika kita menerapkan social distancing, seorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan, serta menjaga jarak setidaknya 1 meter yang tadi sudah saya jelaskan, berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang berisiko tinggi atau yang sedang menderita COVID-19. Selain itu, beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan pada masyarakat setiap hari. Yang pertama, bekerja di rumah atau work from home. Belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah atau mahasiswa. Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri oleh banyak orang seperti konferensi seminar dan rapat, atau melakukan secara online lewat konferensi video atau telekonferensi. Tidak mengunjungi orang. Apa saja sih makanan atau minuman yang bisa meningkatkan imun kita, terutama di masa pandemik seperti sekarang ini? Makanan sehat yang bernutrisi tinggi dapat membantu meningkatkan kinerja sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dalam mencegah infeksi. Beberapa jenis makanan tersebut adalah yang pertama brokoli, yang mengandung banyak serat dan antioksidan yang kaya akan vitamin A, C, dan E yang membuat brokoli mampu menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah bayam. Kandungan antioksidan pada bayam tidak kalah tinggi dibandingkan brokoli dan juga mengandung banyak beta-karotin, vitamin C, dan vitamin A yang efektif untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun, hindari memasak bayam terlalu lama agar nutrisinya tidak terbuang. Kemudian ada pula makanan laut seperti ikan, kerang, dan tiram yang mengandung sejumlah nutrisi penting seperti protein, omega 3, serta vitamin dan mineral, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Selanjutnya yang keempat adalah buah-buahan berwarna cerah dan terang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat. Beberapa jenis buah tersebut adalah pepaya, jeruk, lemon, paprika, kiwi, mangga, jambu, maupun stroberi.
Kemudian selain makanan, terdapat pula beberapa minuman yang dapat meningkatkan sistem imun, antara lain minuman herbal seperti wedang jahe, kunyit asam, maupun air madu hangat. Kemudian juga ada air kelapa hijau yang memiliki kandungan kalsium, fosfor, magnesium, dan lainnya yang dapat mencegah dehidrasi, meningkatkan elektrolit tubuh, dan menjaga daya tahan tubuh. Menyikapi penyebaran virus COVID-19 yang menular dengan cepat dan meluas ke berbagai wilayah, maka penting sekali untuk memutus rantai penyebaran dimulai dari diri sendiri. Cara penyebaran utama dari virus COVID-19 ini adalah melalui tetesan kecil atau yang dinamakan droplet yang keluar pada saat seseorang itu bersin atau batuk. Nah, droplet ini dapat mengandung virus yang dapat menularkan penyakit ke orang-orang di sekitar. Nah, maka dari itu penting sekali untuk menjaga etika batuk dan bersin agar untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Namun, melihat dari kebiasaan orang-orang di sekitar, ternyata masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sih cara menjaga etika batuk dan bersin yang benar. Nah, caranya itu pada saat kita bersin atau batuk, tutup dengan tisu ataupun bisa dengan lengan bagian dalam seperti ini untuk menjaga agar tetesan air tidak keluar ke udara. Setelah itu tisu yang tadi digunakan pada saat bersin atau batuk segera dibuang di tempat sampah dan segera cuci tangan dengan air mengalir, dan cuci tangan ini dengan menerapkan 6 langkah yang baik dan benar.